Bismillahirrahmanirrahim. Hai Sob, Fari di sini dan sobat di sana. Meski jarak kita jauh, tapi kita masih bisa saling berbagi ya. Sobat dedaunan naik daun. Salah satu tanda-tanda bahwa dedaunan naik daun adalah banyak event-event yang diadakan saat ini. Termasuk event yang diadakan di Bojong, Giyanti, Candi Mulyo Magelang. Di Bojong, Giyanti, Candi Mulyo Magelang itu ada event peresmian pasar tanaman hias dan juga lelang tanaman. Nah, berarti pasar baru dong. Sebenarnya Bojong itu adalah sentra tanaman hias yang berdiri sudah sejak tahun 80-an. Waktu itu Fahri sendiri belum lahir ya. Diawali dengan spesialis tanaman taman dan pembuatan taman. Namun saat ini seiring berjalannya waktu, banyak pemuda di sana yang bisa membaca peluang dedaunan naik daun, sehingga banyak sekali petani dan juga pebisnis tanaman hias baru di sana, terutama untuk aroid, sehingga diadakan event untuk mengenalkan kepada masyarakat luas bahwa saat ini Bojong tidak hanya spesialis pembuatan taman, tetapi juga ada tanaman-tanaman koleksi di sana. Acara ini bertajuk Bojong Berkembang. Jadi Bojong yang tadinya sudah berjalan dan sekarang berkembang lebih luas ya. Jangkauan target marketnya nanti akan lebih luas. Nah, Fahri diminta untuk menjadi motivator untuk sobat dedaunan di Bojong yang masih baru dalam bisnis tanaman, terutama aroid, dan juga Fahri nanti akan membawakan acara lelang. Seperti apa keramaian dan juga antusiasme pengunjung di Bojong Giyanti Candi Mulyo Magelang? Sobat penasaran, ikutin Fahri terus ya. Kami dari KWD Bojong Berkembang pada hari ini berkesempatan mengadakan event yang bertujuan untuk meresmikan area baru kami, yaitu Sentral Tanaman Hias Bojong Berkembang, dan juga tujuan event ini yaitu sebagai ajang silaturahmi kami kepada pecinta tanaman hias, pedagang tanaman hias, dan juga komunitas-komunitas tanaman hias. Pak Burhan, gimana pesan-kesannya setelah datang melihat pameran di sini? Ya, sekarang ini kan salah satu pendukung daripada ekonomi masyarakat ini adalah tanaman hias. Jadi merupakan satu motivasi besar dengan adanya pameran dan juga bursa dan juga lelang di Bojong ini. Saya rasa masyarakat sekarang antusias yang jelasnya untuk bisa melihat, menikmati dan berusaha, mengenal dan berwirausaha dengan tanaman hias, karena dengan tanaman hias ini masyarakat bisa belajar untuk mandiri dengan media elektronik, bisa online sistem, bahwa tanaman hias mampu mendongkrak ekonomi keluarga. Saya rasa itu. Jadi antusias daripada masyarakat untuk pameran di sini itu sangat besar sekali. Enggak dari beberapa daerah bisa datang. Sekarang saya rasa teman-teman di sini lebih mampu dan memiliki banyak kriteria ya. Jadi bisa menampilkan beberapa jenis tanaman hias yang rare, yang yang sangat langka dan juga bisa dinikmati dan bisa laku di pasaran. Saya rasa di sini cukup istimewa lah yang jelasnya untuk beberapa macam tanaman yang di setting di sini. Seorang YouTuber yang sudah tidak asing lagi. Dia adalah insan tanaman hias, Mr. Fahri dari Fahri Offset. Oke, terima kasih. Mari Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Robbi srohli sotri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Robbi zidni ilman warzuqni fahman. Yang kami hormati Bapak Camat, Pak Haji Alfandi, dan juga para tamu undangan dan juga rekan-rekan
yang saat ini sedang semangat-semangatnya untuk menerjunkan diri di dunia tanaman. Supaya semangat, saya punya slogan ini, ya. Saya punya slogan supaya pada nggak ngantuk. Nanti kalau saya menyebutkan bojong berkembang, nanti panjenengan semua menjawab suket godong dadi rewang, gitu ya. Coba ya. Bojong berkembang, suket godong dadi rewang. Kurang keras ini. Bojong berkembang, suket godong dadi rewang. Ada yang tahu artinya suket godong dadi rewang? Ya. Itu duitnya tempat dewe, Mas. Oh gitu ya. Ya. Jadi itu adalah pepatah Jawa ya, yang memiliki arti yang sangat bagus ya. Suket godong dadi rewang itu adalah apa aja yang dia pegang atau mungkin dia lakukan itu bisa menghasilkan rezeki, nggak harus duit tapi rezeki. Nah, kenapa saya memilih slogan ini? Jadi harapan kami nanti rekan-rekan semua di sini yang memiliki lapak mungkin atau kebun di Bojong ini, semua yang panjenengan itu tanam atau budidayakan itu bisa menghasilkan rezeki. Tepuk tangan untuk Bojong berkembang. Ya, Bojong berkembang atau acara ini adalah salah satu dari bukti bahwa memang dedaunan sedang naik daun. Dedaunan naik daun. Di tengah pandemi, selain dampaknya negatif, tetapi juga menjadi keberkahan tersendiri buat kita para penggiat dunia tanaman. Jadi saya cerita dikit ya, ketika sebelum pandemi ini naik ya, jadi sebelum bulan puasa yang lalu, kebun saya Fahri Orchid yang tadinya di depan Patal Secang itu harus pindah karena kontraknya habis, pindahan ke Jalan Pucang ya. Ketika itu tanaman belum seperti ini. Kemudian selesai pindahan, istilahnya modalin TNT-an, habis pindahan. Karena rencana awal saya pindahan kebun itu dedeli yang lama terus dipindah ke kebun yang baru. Tetapi kenyataannya tidak bisa seperti itu untuk tanaman ya. Jadi pokoknya yang kebun baru harus jadi dulu baru bisa pindah. Itu membutuhkan dana yang lumayan, dan waktu itu memang saya nggak punya tabungan ya. Karena sebelum pandemi, dunia tanaman itu bisa dikatakan agak lesu. Waktu itu saya kekurangan dana, dan ini pesan juga buat, saya sebutnya sobat dedaunan ya di sini. Ini pesan buat sobat dedaunan bahwa bagi kita umat muslim sebisa mungkin atau wajib sebenarnya ya, hindarilah riba. Riba nggak harus yang dari bank, pinjaman dari bank. Ada namanya rentenir. Pokoknya pinjaman yang nanti kita mengembalikan lebih dari jumlah yang kita pinjam, itu namanya riba. Gimana caranya saya mendapatkan dana tetapi tanpa riba? Kemudian sambil dijalani, sambil mumet ya, alhamdulillah. Oh, waktu itu pinjam saudara dulu, saudara dilalai lagi nggak punya. Kemudian saya harus mumet, terus akhirnya saya memberanikan diri meminjam ke pelanggan. Pelanggan padahal belum pernah ketemu itu, cuman biasanya chat di WhatsApp, dia orang Jakarta. Saya mengatakan memberanikan diri ya. Beliau memang pelanggan saya sejak lama, dia memang suka tanaman yang unik-unik, yang harganya harga-harga kolektor. Dia Cina, saya mengatakan seperti ini, kronologi saya sedang pindahan kebun, butuh dana, saya tidak mau pinjam bank, saya butuh dana 35 juta. Kemudian dia menjawabnya agak lama, mungkin agak mikir dulu.
Dan tiba-tiba dia balas, Pak Fahri, maaf saya cuma bisa menjamin 25 juta, sudah saya transfer. Kira-kira Pak Fahri mau ngembaliinnya kapan? Itu padahal belum pernah ketemu sama sekali, ya. Tetapi itu merupakan salah satu jalan yang tidak kita sangka-sangka dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa memang saya bertekad modal saya itu harus tanpa riba. Beliau transfer, kemudian saya mengatakan insya Allah 4 bulan saya kembalikan, ya. Setelah pindahan kebun selesai, pandemi naik waktu itu, terus bulan puasa. Saya sebenarnya agak klenger waktu itu, ya. Modalnya habis-habisan buat bangun greenhouse yang baru, dan saya juga punya hutang ke pelanggan saya tersebut. Ketika pandemi naik, pengunjung otomatis tidak berani pergi jauh-jauh. Para pengunjung tidak berani pergi jauh-jauh, sehingga otomatis penjualan akan turun. Ini saya turun aja supaya lebih komunikatif, ya. Kemudian penjualan menurun. Online juga waktu itu sepi dulu. Aduh, ini pandemi. Terus istri saya sampai bilang gini, ya, pandemi ini kayaknya akan lama. Mending koleksi yang bagus-bagus dijualin aja, karena nanti kedepannya orang-orang udah nggak memikirkan kebutuhan yang tidak pokok. Mereka pasti akan mengumpulkan kebutuhan pokok, lebih ke sandang pangan. Waktu itu kan sempat ada rumor-rumor rebutan bahan pangan. Saya dalam hati enggak gitu kan, dalam hati mantap itu enggak. Terus saya bilang iya aja kalau nggak ke istri waktu itu. Iya aja kalau nggak ke istri. Itu saya ada di sini tuh, ya. Kemudian selang beberapa minggu, alhamdulillah online-nya mulai jalan, ya, karena orang-orang pada stres, nggak bisa kerja, yang sekolah nggak bisa sekolah, yang kuliah nggak bisa kuliah. Mereka pelampiasannya ke hewan peliharaan dan juga tanaman hias. Kemudian langsung naik lagi, langsung dedaunan naik daun, dan terutama yang aroid. Di sini saya tidak membedakan harus aroid, ya, karena saya memang suka semua jenis tanaman. Entah itu bonsai, sansevieria, kaktus, semua saya pelihara. Yang membesarkan nama Varieties adalah anggrek. Kenapa namanya Varieties adalah anggrek? Karena saya memulai usaha tanaman hias itu mulai 2013. Tanaman belum seperti sekarang, masih lesu. Karena setelah hubungan Anthurium, Aglonema, Adenium, setelah itu kan tanaman hias agak surut, ya. Nah, yang paling stabil waktu itu adalah anggrek. Sehingga saya memutuskan untuk memulai di anggrek. Itu bahwa kesimpulannya, usahakan jangan mendapatkan modal dari riba. Bojong berkembang. Ulangi lagi. Bojong berkembang. Kemudian untuk adik-adik atau mas-mas yang mungkin baru mulai usaha dan saat ini memang tanaman harganya tinggi-tinggi, bagaimana sih tipsnya bagi yang modalnya masih sangat tipis, ya? Yaitu sebagai broker dulu nggak masalah, ya, modal kamera saja nggak masalah. Saya 2012 itu juga sebagai broker waktu itu. Jadi waktu 2012 saya masih kerja sebagai tenaga penyuluh industri kecil menengah di Kabupaten Magelang. Nah, ketika sore pulang kerja, saya meluangkan waktu untuk menyambangi kebun teman-teman atau rekan-rekan yang punya kebun anggrek di Jogja dan juga di Magelang. Waktu itu saya modal kamera, kemudian stoknya saya foto, kemudian saya upload di Facebook. Dan waktu itu Facebook sangat efektif, tahun 2012-13 sangat efektif untuk pemasaran online, ya. Berjalan sedikit demi sedikit, menyisihkan dari gaji sebagai modal. Jadi saya mulainya dari nol. Kemudian masalahnya ketika kita menjadi broker adalah
ketika barang punya orang lain kita posting dan ada yang mau beli tetapi di tempatnya sudah laku, itu yang menjadi kendala. Jadi kita harus aktif terus komunikasi dengan pemilik kebun tersebut. Itu permasalahan di broker. Kemudian broker itu tidak masalah, yang penting kita jujur ya. Kita jujur kondisi barangnya seperti apa, kita memahami, kemudian kita atau pemilik kebun sudah rela bahwa tanamannya memang akan kita jualkan, itu tidak masalah. Itu adalah tips buat sobat dedaunan di sini yang masih pemula atau baru mulai usaha tanaman dan modalnya masih terbatas ya. Masih terbatas seperti itu. Sebagai broker tidak masalah. Kemudian juga tips untuk sobat dedaunan ya. Jadi sobat dedaunan pertama harus tentukan target marketnya. Siapa nanti yang akan beli tanaman kita ya, dari awal kita tentukan. Misalnya kita akan meraih target market untuk grosir. Kalau untuk grosir itu konsekuensinya kita harus tani yang banyak, stoknya harus banyak. Kita nyiapkan induk-induk yang banyak, kemudian kita perbanyak, itu bisa grosir. Kemudian harganya kalau grosir itu harganya harus bersaing ya. Bersaing dalam arti untuk dijual lagi bagi yang mengambil atau tengkulaknya itu akan mendapatkan keuntungan. Kemudian yang kedua, target market untuk kolektor. Nah, kalau untuk kolektor, jadi kita harus menyiapkan tanaman-tanaman yang bagus, jumlahnya nggak harus banyak. Misalnya jenis philodendron pink princess cuman punya 5. Nah, tetapi diperhatikan performanya, potnya yang bagus, kemudian tampilannya yang bagus, dikasih turus gitu, medianya yang bagus. Nah, itu karena berbeda target market. Kalau target marketnya kita pedagang, kita mainnya kuota atau jumlahnya harus banyak. Kalau kita mainnya ke kolektor, barangnya nggak harus banyak, tetapi kualitasnya yang bagus. Seperti itu. Bahari Orchid dari dulu terkenal kalau jualan mahal. Itu nggak masalah ya. Saya memang dari awal target marketnya kolektor, orang yang tuah duit dan suka tanaman. Dari dulu anggrek, Bahari Orchid larang. Yang bilang seperti itu dia bukan target market saya. Tidak masalah ya. Karena saya memang menjaring target market kalangan orang-orang yang benar-benar suka tanaman dan juga turah duit. Ada yang beli mas? Ada yang beli. Karena kalau target marketnya orang-orang yang seperti itu atau kolektor yang memang benar-benar senang tanaman, dia nggak mau tanaman yang masih baru dipotong atau mungkin tanaman yang baru dicabut, itu dia nggak mau. Dia pengennya tampilan, karena dia beli tanaman selain untuk dinikmati dia, juga sebagai status sosial untuk saat ini, sobat dedaunan. Jadi dia bangga kalau dia misalnya beli philodendron Bilite di Bahari Orchid, dia bangga, dia diposting kemana-mana, cerita ke teman-teman, ke rekan-rekannya, keluarga, seperti itu. Itu untuk target market itu sangat penting ya. Dari awal tentukan dulu target marketnya mau siapa. Aku mau fokus tani, nanti yang ngambil bakul-bakul. Ya wis, tandurannya dicatat-catat yang banyak, stoknya harus banyak. Kalau target market itu kolektor, ya udah aku ngumpulin yang bagus-bagus. Tak dandani misalnya dapat barang yang masih cacahan, jualnya nanti. Sobat dedaunan, sebagai contoh nih. Sebagai contoh Humalomena rubescens. Humalomena rubescens yang tumbuh liar-liar di Tegal-Tegal ya, di ladang-ladang. Itu saya bisa jual 250.000. Tapi jualnya bukan yang cabutan. Jadi saya tanam dulu, saya pelihara sampai performa atau tampilannya bagus, baru saya jual. Saya kirimnya ke luar kota ya. Humalomena rubescens. Berbeda ketika saya baru ngambil dari hutan, saya tanam masih layu, 250 mereka nggak mau. Karena target market saya bukan yang seperti itu. Kemudian untuk sobat dedaunan,
ada metode pemasaran online dan offline. Lebih baik menggunakan dua-duanya ya, karena dua-duanya saling menguatkan. Nah, kalau pemasaran secara offline ya, kalau target market kita kalangan atas atau nanti yang akan beli tanaman kita itu adalah kolektor, yang pertama kita perhatikan greenhouse kita. Greenhouse kita, kalau tanaman kita yang berkelas ya, kita harus mendesain greenhouse kita sebagus mungkin. Jadi orang itu betah ketika datang ke greenhouse kita atau ke lapak kita. Tidak harus mahal. Saya awalnya juga pakai bambu. Bambu asalkan bangunnya rapi, kemudian nataraknya rapi, nggak masalah. Saya awalnya bambu semua, ya. Atapnya bambu semua. Yang kebun lama itu pakai bambu petung, pakai atap wifi, itu nyatanya bisa tahan 7 tahun. 7 tahun. Kemudian baru setelah mulai berjalan, modalnya terkumpul, baru bisa bangun pakai baja, kemudian pakai besi kanal C. Semua itu berproses. Jadi kadang orang-orang itu melihat ketika sudah terlihat hasilnya, tetapi mereka tidak melihat prosesnya. Itu untuk strategi pemasaran offline. Jadi yang pertama, target market kita siapa? Kalau misalnya mau grosir ya, greenhouse-nya nggak harus bagus, yang penting punya barang banyak, ukurannya seragam, harganya bersaing. Kalau target market kita orang-orang punya duit, kolektor, greenhouse kita harus bagus. Kita harus punya barang-barang yang berkelas untuk menaikkan brand atau merek kita. Seperti itu. Kemudian bagaimana kalau secara online ya? Online, senjata paling utama adalah foto. Foto itu akan sangat mempengaruhi orang yang melihat itu akan membeli atau tidak. Foto yang bagus itu seperti apa sih? Foto yang bagus itu terlihat dari siapa yang foto, niat atau enggak ya. Yang pertama kita perhatikan backgroundnya dulu. Nah, saat ini tren urban jungle atau pecinta tanaman biasanya menggunakan background putih. Background putih sehingga tanamannya terlihat mencolok. Kemudian kita harus paham tanaman yang kira-kira bagusnya kalau difoto tampak atas atau tampak dari samping. Kalau aglo itu paling bagus tampak dari atas. Jadi kita fotonya dari atas. Kalau dari samping itu daunnya ngumpuri kamera. Jadi itu juga harus diperhatikan. Kemudian lidah gajah. Lidah gajah itu bagusnya dari samping karena daunnya menjuntai. Philodendron, Melanocrysum itu juga bagusnya dari samping. Nah, kalau Bromelia berarti dari atas. Itu juga harus diperhatikan. Kemudian selain background, pot juga ya. Jangan sampai kita jualan barang mahal tetapi potnya pot wakul bekas. Nah, itu tidak menarik. Jadi kita sesuaikan dengan tanamannya. Itu untuk foto yang bagus. Foto yang bagus adalah foto yang menarik orang-orang untuk komentar. Nah, biasanya foto yang banyak komentarnya itu ada suatu keunikan dalam foto tersebut. Entah itu barangnya mungkin gede atau langka, dan cara pengambilannya yang bagus itu harus diperhatikan. Kemudian foto yang bagus ya di jejaring sosial, entah itu Facebook ataupun Instagram, foto yang bagus itu menarik orang untuk menyimpannya ya. Untuk menyimpannya di HP mereka. Jadi sewaktu-waktu dia buka, dia simpan, dia download, dia simpan. Dan foto saya juga sering disalahgunakan itu untuk penjual-penjual lain. Foto saya sering digunakan di Tokopedia, di Facebook. Tapi banyak yang melaporkan, pelanggan-pelanggan saya, relasi saya melaporkan, Mas Fahri ini fotonya dipakai orang lain. Ini fotonya buat jualan orang. Biasanya ada yang lapor. Karena dari awal saya membangun brand Fahri Orchid, itu brandnya Fahri, itu berarti saya sendiri. Padahal fotonya sudah ada muka saya sebagai watermark, tetapi masih aja dicomot. Ya. Muka saya masih aja dicomot. Jadi banyak yang laporin karena yang sudah tahu saya
mereka akan melaporkan. Itu untuk foto. Kemudian apabila kita memilih untuk jualan secara online, kalau saat ini yang paling efektif adalah menggunakan Instagram. Instagram itu jangkauannya lebih luas. Kalau Facebook 2012-2013 bagus, tapi saat ini kalah dengan Instagram. Kalau Facebook saat ini banyak yang tanya-tanya tok, DM, tanya-tanya tok, lari, tanya lari. Nah, kalau Panjenengan Klaten nggak apa-apa jawab satu-satu, tapi lebih bagus menggunakan Instagram. Nah, kemudian sebaiknya dicantumkan harga nggak sih di Instagram? Saya Fahri Orchid punya 5 akun Instagram. Akun utama sebagai akun pokok untuk promosi. Kemudian akun kedua khusus katalog dedaunan ya. Banyak aroid di sana. Di situ saya cantumkan harga. Kemudian ada katalog khusus anggrek. Di situ udah ada foto tanamannya dan harganya. Kemudian ada katalog bromelia, kaktus dan juga hoya. Apa sih keuntungannya kalau kita cantumkan harga? Nanti dikontak orang atau mungkin nanti orang harganya nanti dia jual lebih murah dari punya warga. Nggak masalah ya. Justru dengan mencantumkan harga itu akan memudahkan kita dalam transaksi. Jadi orang-orang yang melihat postingan kita itu WhatsApp langsung transaksi, bukan tanya harga lagi. Daripada tanya harga, mending untuk tanya yang lain ya. Makanya dari dulu saya cantumkan harga di situ. Dan kadang dengan mencantumkan harga itu banyak yang protes. Kebetulan tanduran larang-larang dari orang cukup gitu kan. Nah, bagaimana Sobat Dedaunan menyikapi komentar yang seperti itu? Entah itu pengunjung yang datang, kan sering sekali ya pengunjung yang datang, wah kalau ini larang, aku akeh. Bagaimana menyikapi seperti itu? Itu memang sering ya pengunjung yang seperti itu. Ada 2 kemungkinan pengunjung atau mungkin netizen yang komen seperti itu. Ada 2 kemungkinan. Yang pertama mungkin dia iri. Dia pengen seperti kita tapi nggak punya modal atau bingung mau mulai dari mana. Bingung. Jadi intinya iri, dia nggak bisa mengikuti kita, jadi komen negatif. Yang kedua dia benar-benar tidak tahu, ya benar-benar tidak tahu atau kaget. Kalau orang-orang yang iri itu biarin aja. Tetapi kalau yang benar-benar tidak tahu, kita harus edukasi. Edukasi ini juga penting untuk pemasaran produk kita. Ya. Seperti contohnya saya membuat channel YouTube. Nah di situ banyak tips-tips untuk merawat tanaman. Jenis-jenis tanaman, asalnya dari mana, bagaimana cara merawatnya, dari anggrek, aroid, semua ada. Kemudian media, nah itu akan menarik konsumen ya. Konsumen itu jadi percaya, oh berarti si dodol ki paham, si dodol ki apa. Oh penjual Mas Fahri itu paham merawat anggrek ini gimana, merawat, misalnya merawat monstera atau cara mencacah monstera seperti apa. Jangan sampai kita seorang penjual ketika ditanya oleh calon pembeli kita nggak tahu ini jenis apa. Aduh, apa ya kemarin dapatnya ya cuman kayak gini. Itu tidak meyakinkan. Jadi waduh ini dodol ini itu harus meyakinkan. Kemudian selain meyakinkan juga kita harus jujur. Misalnya ini jual philodendron josebuono. Misalnya jenengan habis potong 1 ruas di bawah. Dan yang mau beli tanya, Mas ini bonggolnya utuh enggak? Jenengan bilang utuh. Nah itu nanti akan celaka ya, karena ketika nanti ada masalah setelah dibeli oleh pelanggan, ternyata dia layu atau mungkin busuk dari bawah karena habis dibonggol, dia tidak akan balik untuk membeli tanaman jenengan lagi. Dan dia akan woro-woro, oh barangnya Fahri nganu dan dipotong orang ngomong, atau mungkin tanaman baru ditanam dia bilangnya sudah lama. Nah, itu sangat berbahaya ya. Jadi kita harus jujur. Oh ini habis saya potong. Nah, ketika kita jujur, misalnya habis saya potong,
kita kasih tips-tipsnya nih. Misalnya kalau habis dipotong gini sebaiknya jangan disiram dulu sampai 3 hari atau mungkin dikasih fungisida gitu. Itu justru akan memberikan edukasi kepada calon pembeli. Bojong berkembang? Lupa ya? Bojong berkembang? Suket dodok dadi riwayat. Kemudian juga sobat dedaunan masih khawatir, Mas, apakah ini nanti akan bertahan lama? Takutnya kalau sudah beli mahal itu regane anjlok. Oke, kita analisa ya, apakah ini akan bertahan lama? Yang pertama, penyebab dari dedaunan naik daun yang pertama adalah pandemi tadi. Pandemi, orang stres, takut kena corona, harus di rumah. Mereka melampiaskan dengan merawat tanaman, merawat hewan peliharaan. Saat ini hewan peliharaan juga lumayan ramai, kura-kura, ikan, burung itu juga lumayan ramai. Mancing itu juga. Jadi tidak hanya tanaman. Itu karena pandemi. Yang kedua adalah tren urban jungle. Apa itu urban jungle? Urban jungle adalah orang-orang perkotaan yang pengen menghijaukan lingkungan tetapi tidak punya lahan. Dia merawatnya di teras, di dalam rumah, bahkan di toilet pun dikasih tanaman. Saat ini kalau panjenengan lihat postingan-postingan nggak cuma di Indonesia ya, tetapi di Indonesia maupun di luar negeri itu biasanya ketika mereka memposting living room atau ruang tamu, biasanya di meja di sudut-sudutnya ada tanaman. Nah itu biasanya yang like atau yang komen banyak, karena itu memang menjadi sebuah tren atau sebuah fenomena saat ini ya. Mereka mulai sadar bahwa tanaman itu selain indah dipandang, dia bisa menghijaukan atau menambah asupan oksigen di lingkungan kita. Kemudian selain itu bisa mengurangi stres dan juga mengurangi polusi. Kemudian yang ketiga adalah ini adalah tren global. Jadi untuk tanaman saat ini baik dari Indonesia maupun luar negeri semuanya pada suka nanam. Tiap hari di Variotit orang luar banyak yang nanyain, Mas ekspor keluar nggak? Itu pakai bahasa Inggris ya. Biasanya admin sampai, Mas ini bahasa Inggris aku kurang ngerti. Ya. Jadi memang permintaannya itu sampai luar negeri, berbeda ketika booming tanaman yang dulu. Ini permintaannya global. Kemudian keuntungan panjenengan semua yang di sini, ini kan sentra, berbeda dengan Vario Orchid sendiri di sana di Secang sendiri, tidak ada tetangga tanaman lain ya. Di sini merupakan sentra. Kalau sentra baiknya rukun satu sama lain. Kemudian yang harus dijaga adalah kerjasama ya. Misalnya di sini punya indukan Calathea banyak ya. Bojong terkenal Calatheanya banyak. Tetapi kok sekarang induk Calathea doti habis. Nah, bagaimana nanti ke depannya? Kita beli induk sudah mahal. Jadi seharusnya seperti ini ya. Seharusnya untuk yang induk itu jangan dijual. Kita harus membatasi kuota. Misalnya ada permintaan dari Kediri 1000 pot Calathea. Jangan sama induknya dijual. Kalau misalnya Mas Hadi punya mendapatkan permintaan 1000 Calathea. Nah, dia cuma punya 500 misalnya. Nah, kalau namanya sentra, dia harus menggandeng lapak yang lain. Wah, piro dilumpukke jadi satu dan harganya kompak kalau bisa ya. Harganya kompak, harganya sekian. Itu adalah fungsi dari sentra. Jangan sampai jatuh-jatuhan rego di sini ya. Harus memberdayakan yang lain. Jangan sampai nanti sentranya pindah ke Kediri karena di sini induknya dijual semua. Kendala saat ini atau yang sering dihadapi adalah pada tergiur rupiahnya ya. Banyak alasan, wah arek dibayar sekolah anaknya kudu tak dol, wah arek tak dingin motor. Itu harusnya jangan seperti itu ya. Jangan seperti itu.
Jadi kalau memang induk ya jangan dijual dulu. Karena nanti kedepannya tanaman ini akan semakin bagus insya Allah ya. Jadi jangan sampai kita kehilangan induk yang tadinya misalnya Bojong terkenal Kalatea kok sampai kehabisan, sentranya malah pindah ke Kediri, jangan sampai, misalnya ya seperti itu. Jadi harus diberdayakan teman-teman di sini satu sama lain kudu sik rukun. Memang kendalanya seperti itu, seringkali wah gawe butuh anaknya sekolah. Kita harus pinter-pinter bagaimana mengolah tanaman kita. Kita punya cadangan yang misalnya ketika kepepet jual ini, tapi jangan sampai yang induk. Karena ketika induk nanti induk itu seperti ATM ya. ATM dia bisa menghasilkan uang dari anak-anaknya. Kalau panjenengan main ke Secang, di sana banyak induk yang besar-besar. Memang saya tahan. Saya memang kokoh ya. Kalau misalnya senang sama barang ini, kalau belum pengen tak jual ya nggak tak jual. Kadang istri sampai kesel itu. Kok didoli toh ya, harus diobong. Itu yang perlu kita perhatikan. Kemudian masalah juga yang sering dialami ketika lapak barang-barang seperti ini adalah jatuh-jatuhan harga. Sebaiknya kita itu carinya pelanggan bukan pembeli. Kalau pembeli itu beli sekali udah, nggak tahu besok mau kesini lagi atau enggak. Kalau pelanggan dia akan loyal ke kita. Nah, ketika nanti kita banding-bandingan harga, misalnya Mas Hadi sama Mas Noval ya, mereka banding-bandingkan harga untuk ngoyak konsumen. Misalnya Mas Noval terus harganya dijatuhkan, dan barangnya entek. Nah, ketika dia stoknya habis, cari lagi, dia akan tombok malahan. Dan konsumen yang tadinya beli ketika regane dijatuhkan, itu mau beli lagi, dia mintanya harga yang kemarin. Nah, harganya udah naik, dia nggak mau. Nah, itu dia jadi pembeli bukan pelanggan lagi. Jadi kalau bisa ya harus bisa di sini kompak, saling mendukung satu sama lain. Misalnya ada pengunjung cari barang A, saya nggak punya, lapak sebelah atau sebelahnya lagi punya, dijual kan nggak apa-apa. Seperti itu. Harus kompak. Pak Mus sampai jam berapa Pak Mus? Udah belum? Baik, karena ini nanti masih lelang, banyak barang yang dilelang di sini ya. Itu yang dapat saya sampaikan. Di sini saya bukan senior ataupun menggurui ya. Saya hanya menyampaikan pengalaman saya. Mungkin sobat sekalian bosen ketemunya Fahri meneh, agar ono event tangguran ketemunya Fahri meneh. Semoga panjenengan semua bisa ambil yang positif dari saya. Kebenaran datangnya dari Allah. Saya hanya menyampaikan, semoga bisa bermanfaat bagi sobat semua. Itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, mana aja barangnya Mas Hadi? Dan semoga sobat dedaunan di Bojong yang memulai usaha baru bisa mengikuti jejak-jejak para seniornya dan juga dapat mengikuti langkah dan juga melakukan bisnis tanaman hias dengan baik sesuai yang diharapkan. Fahri ikut senang dengan banyaknya bermunculan pebisnis tanaman baru. Di sini kita dituntut semakin kreatif untuk bertahan di pasaran. Justru Fahri senang dan tidak khawatir akan persaingan di pasar. Justru ini akan memutar otak kita dan juga meningkatkan kreativitas bagi para pemain tanaman. Karena di zaman saat ini kita memang dituntut untuk selalu melakukan inovasi supaya bisa bertahan di semua bidang bisnis termasuk tanaman. Semangat untuk Bojong berkembang.